Saya Dr. Feni, saya Dr. Saya praktek di Bandung, domisili di Bandung, tapi saya sudah pensiun dari kedinasan. Tetapi tidak menjadi hambatan dimanapun kita berada, kita tetap sosialisasi tentang kesehatan pada banyak orang, ya. Nah, di sini saya bergabung dengan PT Bima Life Future. Bima, Bu tahu Bima? Bima, tahu kan? Ya, sangat perkasa ya. Ya, jadi dengan PT Bima ini tentunya kita kuat dan lebih perkasa. Walaupun perempuan semua, tapi bisa ya diperkasa ya. Ya. Kemudian kita ada juga belakangnya adalah Life Future. Jadi artinya kita selalu memandang ke depan, ya, jangan melihat ke belakang. Terus lihat ke depan apa yang mau kita tuju di depan, ya. Nah, bersama PT Bima Life Future tentunya kita bisa maju terus ke depan. PT Bima Life Future menyediakan produk-produk kesehatan untuk semua kehidupan yang ada di dunia ini. Keren nggak? Keren ya. Nggak semua perusahaan ada seperti itu ya. Jadi yang kehidupan di dunia itu manusianya, kemudian hewan, kemudian tumbuhan, kemudian tanahnya. Tanah kan hidup juga ya. Ya, jadi semua kehidupan yang ada di dunia ini kita punya produknya untuk semuanya menjadi sehat. Sama-sama menjadi sehat, maka manusia yang ada di dalamnya pun menjadi sehat, ya. Baik. Untuk manusia kita menyediakan produknya dua macam, nggak banyak-banyak, dua macam aja, ya. Yang pertama adalah jamu tetes. Jadi ini bentuknya cairan, bahannya dari herbal. Biasa nenek moyang kita sebutnya jamu, ya. Jadi kita kalau mau sebut jamu juga boleh, karena bentuknya cairan maka kita sebut jamu tetes, ya. Yang namanya adalah L-Cure ya Bapak Ibu ya, L-Cure. Kemudian yang kedua adalah kopi Bimako. Saya kira semua orang paham kopi ya. Paham Ibu Bapak kopi? Paham ya. Tapi tentunya di sini ada kopi yang luar biasa yang nanti kalau Bapak Ibu coba itu akan menjadi satu tren dan satu edik ya, ketagihan jadinya ya. Ya, L-Cure bahannya terdiri dari semua herbal yang ada di sekitar kita, ya. Ini dari sayur-sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, rempah-rempah, akar-akaran. Jadi ada yang aneh? Enggak ya? Kandungannya enggak aneh ya? Nah, yang sehari-hari Ibu Bapak jumpai, tentu Ibu sebagai rumah tangga menyediakan bahan-bahan tersebut ya, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, rempah-rempah, akar-akaran ya. Hanya di sini itu cukup lengkap, ada 65 macam bahan. Berapa Bapak Ibu? 65. Ya, 65 macam bahan. Kalau ibu-ibu menyediakan hari itu hanya 5-6 macam ya, 10 macam lah kalau sama rempah-rempahnya. Jadi tidak mungkin kita menyiapkan sampai 65 macam sehari-harinya. Nah, ini bahannya semua diekstraksi secara dingin, kemudian difermentasi. Semua barang yang fermentasi itu hasilnya adalah baik ya. Sekarang di Korea itu sudah lagi gencar ya semua produk fermentasi. Apapun itu fermentasi, karena hasil fermentasi itu
baik. Nah, fermentasinya nggak tanggung-tanggung ya Bapak. Ini 9 bulan. Jadi bisa menghasilkan asam amino. Ada yang tahu asam amino? Kalau yang ibu guru mungkin paham ya asam amino. Ini asam aminonya nggak tanggung-tanggung ya, 18 macam asam amino. Ada berapa asam amino yang dibutuhkan oleh manusia? Ada yang tahu? Tubuh kita membutuhkan 20 macam asam amino ya untuk sirkulasi kehidupan kita sehari-hari. 18 macamnya sudah ada di dalam produk kita L-Cure ini. Jadi luar biasa nggak? Luar biasa ya. Dan bentuknya sudah dalam bentuk asam amino. Di luar sana ada yang bentuknya protein, ada yang bentuknya yang lain ya. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau bentuknya protein itu masih harus dicerna dulu di dalam badan kita, di dalam usus kita. Kalau orang yang pencernaannya kurang bagus, maka protein itu tidak bisa menjadi asam amino ya. Paham ya? Ini dipahami dulu supaya ibu bapak nanti menjelaskannya tuh enak, gamblang gitu ya. Nah, karena tidak bisa menjadi asam amino, maka apa yang didapat badan kita? Nggak ada yang bisa diserap oleh usus kita. Karena apa? Karena usus kita hanya bisa menyerap dalam bentuk asam amino ya. Jadi Bapak Ibu makan protein, daging, ikan, telur, tetapi kalau pencernaannya kurang bagus, maka dia tidak bisa dipecah menjadi asam amino. Asam amino itu unsur terkecil dari protein. Ya. Nah, kalau nggak bisa diserap oleh dinding usus, arti kita makan, terus makan masuk ke lambung, tapi nggak ada yang bisa diserap. Alhasil kita nggak mendapatkan intisari apa-apa. Betul ya? Paham ya? Ya. Kalau kita minumkan L-Cure ini, asam amino sudah tersedia, langsung masuk ke dalam usus kita, langsung diserap tanpa melalui pencernaan. Ya, jadi tidak melalui satu proses harus dicerna, harus dibentuk lagi, enggak. Dalam bentuk asam amino sudah sampai di usus, siap diserap oleh dinding usus. Karena bentuknya sudah asam amino. Paham ya? Ya, jadi yang gangguan enzimatik, gangguan metabolisme, gangguan pencernaan itu semuanya lewat ya. Karena ini sudah bentuknya asam amino, bisa langsung diserap oleh dinding usus kita. Kemudian apa sih asam amino itu? Kenapa begitu pentingnya? Ya, karena sel-sel badan kita yang ada triliunan banyaknya itu selalu beregenerasi atau mengalami satu siklus perbaikan. Ya, sel kan ada umurnya ya. Misalnya sel darah merah 120 hari. Nah, kalau sudah 120 hari tentu dia akan mati. Tapi dia harus regenerasi lagi yang baru lagi supaya badan kita tetap mencukupi ya. Nah, dalam perbaikan itu dibutuhkan asam amino ya. Nah, di dalam sel ada yang namanya inti sel. Inti sel ini terdiri dari rantaian macam-macam asam amino. Tergantung selnya sel apa? Sel otot, sel saraf kah, sel jantung kah, sel paru-paru kah? Nah, asam aminonya itu bisa berbeda-beda kebutuhannya. Tetapi prinsipnya dia butuh asam amino, ya. Nah, untuk pembentukan enzim, untuk pembentukan hormon juga butuh yang namanya asam amino, ya. Jadi
itu merupakan siklus rantai kehidupan manusia. Kalau di dalam DNA kita rantai asam aminonya itu akan diperbaiki, maka rantai asam amino yang dua rantai itu di dalam inti sel, di dalam DNA itu akan terbelah. Ya. Kemudian masing-masing akan membentuk rantai asam amino kembali karena dia akan perbaiki selnya. Ya. Jadi tadinya kan satu sel, rantainya berpisah karena dia akan memperbaiki sel yang rusak tadi. Ya. Nah, dalam perbaikan itu dia harus membentuk rantai asam amino. Kalau asam aminonya tidak cukup atau tidak ada di dalam badan kita, apa yang terjadi? Rantainya terbentuk tetapi tidak sesuai dengan seharusnya. Kalau tidak sesuai dengan seharusnya, maka apa yang terjadi? Sel kita menjadi lain. Kalau sel kita menjadi lain, maka fungsi dari selnya juga lain. Kalau fungsi selnya lain, maka bagaimana orangnya? Orangnya jadi sakit, jadi ada gangguan. Nah, disitulah mulai orang itu menjadi sakit. Paham ya? Jadi asam amino ini betul-betul penting sekali untuk kehidupan manusia. Ya, jadi kalau asam aminonya sudah tercukupi, maka manusia itu akan menjadi lebih sehat. L-Cure karena kandungannya asam amino, dia termasuk obat atau bukan? Bukan, ya, karena asam adalah nutrisi, makanan, ya, makanannya sel kita. Supaya sel kita tercukupi kebutuhan makanannya, maka sel kita akan menjadi sehat. Ya, sama kayak manusia. Kalau makannya kurang kan artinya jadi kurang gizi. Ya, jadi sel kita juga sama seperti itu. Ya, hanya di dalam badan sehingga kita nggak nampak dia butuh makan atau enggak, kita nggak tahu. Ya, nah, tapi kalau manusia kan paham. Kalau lapar, dia melihat makanan langsung jadi seleranya keluar. Ya, tapi kalau kita kenyang, biar lihat makanan macam-macam nggak selera. Ya, gitu. Nah, jadi L-Cure ini bisa untuk membantu semua kehidupan atau semua gangguan kesehatan yang ada dalam tubuh. Ya. Siapa setuju? Saya setuju. Ya, karena tadi asam amino ini jadi makanannya sel. Jadi walaupun L-Cure ini bukan obat, tapi dia bisa membantu memperbaiki sel-sel kita. Paham ya? Ya, jadi cara kerjanya bukan obat. Kalau obat kan seperti obat anti gula, diabetes. Begitu kita minum karena dia anti, gulanya turun. Ya. Anti kolesterol, kita minum kolesterolnya turun. Tapi kalau L-Cure nggak bisa. Kita pengen minum sekali, dua kali terus asam urat atau asam kolesterolnya turun, nggak bisa. Ya, diminumkan rutin dulu, nanti terjadi perbaikan sel, maka fungsi selnya akan menjadi lebih baik. Gula darah turun, kolesterol turun, asam urat turun, tekanan darah tinggi juga turun. Akhirnya orangnya jadi sehat. Seperti itu ya. Sama pada kasusnya misalnya pada jantung. Otot jantung juga sama, selnya butuh asam amino untuk dia bisa bekerja mengkerut melepas, ya. Jadi kayak otot kita, otot jantung juga sama, kerjanya berdenyut lepas, berdenyut langsung jantung itu kepompa, darahnya keluar, masuk ke sirkulasi darah di dalam badan kita, baik ke ujung kaki ke ujung otak. Kalau dia tidak berdenyut, apa yang terjadi? Meninggal, karena darahnya nggak bisa lari kemana-mana. Ya, tetap aja
di dalam rongga jantung. Akhirnya jantungnya jadi bengkak, orangnya jadi sesek dan lama-lama jadi meninggal. Paham ya? Oksigen adanya di mana? Di dalam darah, ya. Jadi gunanya jantung untuk memompa otot jantung supaya darah itu keluar. Begitu keluar darah, maka di situ terbawa oksigen, nutrisi semua ada di dalam darah, dan itu akan mengalir ke ujung-ujung. Jadi kalau ada sumbatan di dalam aliran darah, maka banyak timbul, ya, bisa jadi timbul kurang oksigen, kurang nutrisi yang akhirnya menimbulkan kebas, menimbulkan kesemutan, menimbulkan stroke, ya. Nah itu. Jadi paham ya? Ya. Maka L-Cure bisa membantu gangguan kesehatan, walaupun L-Cure bukan obat, ya. L-Cure bisa nggak dibuat untuk menghindari stunting, anak-anak stunting? Bisa, ya, karena ini adalah makanan sehat. Boleh dibilang ini adalah superfood, ya, karena betul-betul ini yang dibutuhkan oleh sel-sel kita. Banyak sekali orang yang sudah minum L-Cure ini, contohnya orang dengan diabetes. Paham ya diabetes? Ya, gula darahnya tinggi, suntik insulin. Tetapi setelah suntik insulin, pernah mendengar bahwa suntik insulin yang akan berhenti? Enggak, ya. Kalau sudah disuntik insulin, dia akan seumur hidup menggunakan insulin plus obat, ya, yang akhirnya lama-lama menjadi gangguannya bertambah, sehingga akhirnya harus cuci darah, ya. Nah, kalau dengan L-Cure kita perbaiki fungsi selnya, maka hormonnya akan keluar, hormon insulinnya, dan hormonnya akan dimanfaatkan oleh sel kita untuk memecah gula, ya. Jadi bagus obat atau bagus L-Cure? L-Cure. Ya. Nah, ini paham ya. Kalau orang dengan tekanan darah tinggi, apa yang terjadi? Ya, karena aliran darahnya berkurang, maka pompa jantung harus lebih kuat. Kalau pompa jantung lebih kuat, hasilnya tekanannya jadi tinggi, ya. Nah, kalau dengan L-Cure dibantu, maka otot-otot itu akan menjadi lebih baik, dan di dalam dinding pembuluh darah itu peradangannya hilang, maka sumbatannya pun tidak ada di dalam aliran darah. Maka jantung tidak perlu memompa lebih kuat, aliran darah sudah bisa lancar, ya. Kalau aliran darah lancar, pompa jantungnya tidak lebih kuat, maka tekanan darahnya akan turun dengan sendirinya, ya. Nah, jadi tapi kalau misalnya gula darahnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, maka di awal harus masih diminumkan obat-obat supaya jangan mengganggu. Karena kalau gula darahnya 400, 500, orang itu bisa koma tiba-tiba, ya. Jadi kalau L-Cure kan kita minum sekali 2 kali, nggak bisa darah, paham ya? Jadi obatnya jangan diberhentikan, tapi obatnya tetap diminumkan di awal, bareng dengan minum L-Cure-nya. Nanti lama-lama kalau sudah dicek rutin, gula darahnya turun terkontrol, maka obatnya dikurangi perlahan-lahan, ya, sampai tidak minum obat lagi. Setuju? Setuju, ya. Karena kalau kita minum obat terus, lama-lama apa yang capek? Ya, maka sekarang banyak sekali orang yang cuci darah. Dari mulai umur 2 tahun, 3 tahun itu sudah dicuci darah. Ya, jadi kita
semoga menjadi pahlawan kesehatan, membantu semua orang yang butuh bantuan ya dengan L-Cure. Semoga banyak sekali orang yang cuci darah nantinya menjadi tidak cuci darah lagi ya. Kemudian ada orang yang gangguan lambung ya, banyak ya gangguan lambung karena sekarang kita makanannya macam-macam sekali ya. Ya, jadi karena sifat manusia kan rakus ya, jadi oleh yang puasa pun sudah disediakan betulnya asam lambung. Asam lambung itu HCl. HCl itu kalau ibu bapak beli di toko ini itu obat keras. Apapun dengan HCl itu akan hancur, ya. Nah, jadi lambung kita juga disediakan itu HCl karena tuh maha tahu manusia itu sifatnya rakus. Apapun makanannya akan dimakan, ya. Nah, jadi dengan HCl itu dia akan hancur. Nah, tapi kalau misalnya karena satu sebab dia makannya terlambat, tidak mau makan, HCl ini menyentuh ke dinding lambung. Kalau menyentuh ke dinding lambung, jadinya dinding lambungnya luka, ya. Dinding lambungnya luka, maka timbul peradangan. Nah, karena itu orang disebut gastritis, ya. Tapi kalau terus menerus, maka dia akan menjadi GERD. Tahu ya? Sekarang banyak orang nyebutin GERD, katanya GERD itu, ya. Nah, kalau GERD, orangnya bisa sesak nafas, mirip seperti orang sakit jantung, padahal bukan sakit jantung, ya. Sini banyak ibu-ibu ya, jadi yang pengen langsing tapi salah caranya. Kalau nggak makan, ya nggak makan. Kalau kita mau langsing, kita atur pola makannya supaya semuanya jadi lebih langsing, lebih rapi, lebih cantik, ya. Nah, dengan L-Cure, dinding lambung yang luka itu bisa diperbaiki, ya. Jadi kalau ibu bapak mau lihat sendiri, saksikan sendiri, kalau di dapur kena iris pisau, kita oleskan aja dengan L-Cure, sebentar aja rapet, ya. Kemudian kita kena tetesan air panas atau minyak panas, kita oleskan aja dengan L-Cure, sebentar aja kering dan tidak ada bekasnya. Luar biasa ya. Ya, jadi ini bisa sebagai P3K di rumah. Ada anak jatuh lecet, siram aja pakai L-Cure, ya. Tapi ya awal-awal pedih-pedih ya, agak pedih. Tapi ini lebih bagus karena nantinya tidak ada bekas hitam-hitam, ya. Nah, makanya kalau dinding lambung kita luka, kita minumkan L-Cure, dinding lambung itu akan baik, ya. Jadi menjadi baik lagi seperti semua lagi. Akhirnya orang gangguan lambungnya menjadi baik, ya. Orang gangguan lambung menjadi baik, maka dia akan sehat karena pusing-pusing hilang, pegel-pegel hilang, ya. Perih-perih di lambung hilang, rasa melilit hilang, ya. Nah, itu padahal hanya minum L-Cure saja, ya. Bisa minum 3 tetes sampai 5 tetes sehari 3 kali sesudah makan. Kalau orang dengan gangguan lambung, ya. Kalau yang lainnya boleh sebelum makan. Kalau sebelum makan lebih baik, ya. L-Cure ini bisa diminumkan secara langsung melalui mulut, ya. Diamkan dulu di bawah lidah beberapa detik supaya diserap langsung oleh pembuluh darah kecil-kecil yang ada di bawah lidah, ya. Sehingga prosesnya biasanya lebih cepat. Nah, tapi untuk orang yang tidak suka dengan rasa atau baunya L-Cure, itu kita bisa bantu tambahkan dengan air minum di gelas. Cukup 1/4 gelas saja. Itu rasa baunya sudah hilang, rasanya juga netral, ya. Karena barang fermentasi itu selalu menimbulkan ada bau-bau, ya.
aroma ya, aroma, terus ada rasa-rasa juga yang aneh-aneh tergantung bahannya ya. Nah jadi kalau rasanya tidak suka, harumnya tidak suka, ya kita tetap punya solusi, tambahkan dengan air minum sedikit, rasa dan aroma itu akan hilang ya. Misalnya pada anak-anak kan susah sekali ya kalau anak-anak dikasih sesuatu yang baunya atau harumnya itu berbeda dengan biasanya, dia pasti nggak suka ya. Kalau kita sariawan ya, siapa yang sering sariawan? Nah, kalau kita sering sariawan itu kita tinggal olesi aja di luka yang sariawannya, sebentar aja 1-2 hari sudah baik ya. Nah itu dengan L-Cure. Kalau kita minumkan rutin, anak-anak itu biasanya jarang sekali timbul lagi sariawannya, walaupun dia tidak makan sayur, tidak makan buah-buahan ya. Kemudian pada orang dengan kelenjar gondok, kalau daerahnya pegunungan biasanya banyak ya, tiroid gondok, paham ya? Nah gondok, kalau dia baru benjolannya segede telur ayam, biasanya sekitar 15-20 botol dia sudah benjolannya sudah hilang ya. Tapi masih harus diteruskan supaya siklus hormonalnya bisa normal kembali ya. Kalau pada orang yang sehat ingin menjaga supaya tetap sehat, cukup dengan 5 tetes sehari 2 kali atau sehari 1 kali atau sehari 3 kali ya. Tapi kalau orang dengan gangguan kesehatan itu butuh takaran lebih besar, bisa 10 tetes sehari 3 kali, bisa 15 tetes sehari 3 kali ya, pagi, siang, sore. Kalau orangnya dengan tumor atau kanker butuh takaran lebih besar lagi ya, karena sel tumor itu jauh lebih cepat perkembangannya daripada sel normal biasa. Jadi kalau kita minumnya cuma 5 tetes ya nggak kelihatan hasilnya, karena dibanding dengan pertumbuhan dari tumornya lebih cepat jauh ya, paham ya? Ya, jadi bisa 20 tetes sehari 3 kali, sehari 6 kali, sehari 8 kali, nggak masalah ya. Saya kemarin ada berita dari Manado itu dengan kanker ya, yang tadinya muntah-muntah terus, nggak bisa makan. Nah, saya sarankan untuk minumkan L-Cure. Sekarang kemarin sudah bisa malah makannya jadi banyak dan orangnya sudah lemes lagi. Mudah-mudahan kita doakan supaya dia bisa bagus ya, karena dia merasa sakit kepala terus-menerus ya. Nah, jadi kalau tumor otak memang nyerinya luar biasa ya. Dan jadi tapi sekarang sudah mulai bisa makan, sudah bisa makan lebih banyak, itu tandanya kan sudah lebih baik ya. Di Rangkas ya buat ya, di Rangkas ada yang gangguan ginjal, itu sekarang yang tadinya kalau mau berangkat cuci darah itu harus didorong-dorong pakai kursi roda, sekarang sudah bisa jalan sendiri. Oh ya, testimoni ya Bu. Ya ini sedikit cerita, nggak apa-apa ya Bu, kita berbagi ya. Ya, jadi sekarang HB lebih tinggi, jadi lagi untuk si darah. Biasa orang dengan gangguan ginjal ada kebocoran, maka HB-nya ikut turun ya, bisa 6 bisa 7. Kalau 6 7 perlu transfusi darah setiap kali mau cuci darah. Nah ini selangkah sudah lebih bagus. Tentu kita bertahap ya, cuci darahnya masih berjalan 2 kali seminggu, tetapi dengan tidak transfusi darah, dengan beliau sudah bisa jalan kaki, itu sudah merupakan satu kemajuan yang betul-betul bagus ya. Nah jadi apapun gangguannya, apa Bu? Solusinya. Nah terakhir kita juga
ada dapat berita orang dengan sirosis hepatis. Tahu ya sirosis? Hatinya menciut, livernya menciut, ya. Orangnya jadi lemah, orangnya jadi kuning. Nah itu sekarang sudah bagus, ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi, minum Healcure. Silahkan kita tebar pesonanya, kita tebar viralnya, ya. Jadi jangan viralkan yang lain-lain, nggak ada gunanya. Kalau viralkan Healcure, manfaatnya banyak sekali ya. Apa coba manfaatnya? Kita sehat, jasmani, rohani, dan kantongnya tebal.